Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua untuk mata kuliah Matematika Teknik, kita akan melanjutkan pembahasan transformasi lapas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial. Namun sebelum itu, ada satu contoh soal untuk mencari ya transformasi inverse, ya, transformasi inverse transformasi Laplace yang kemarin belum sempat kita bahas, yaitu dengan menggunakan ekspansi pecahan parsial. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, misalkan ya, dengan menyatakan sebagai jumlahan pecahan parsial, tentukan inverse transformasi Laplace-nya jika diketahui ya, A, Fs sama dengan 4S plus 3 per S kuadrat min 7S plus 12. Dan B, Fs sama dengan 4S plus 7 per S min 2 kali S kuadrat plus 4. Nah, untuk A, ya, kita selesaikan untuk A. Jadi diketahui Fs 4S tambah 3 per S kuadrat min 7S plus 12. Nah, penyebut dari pecahan ini kita faktorkan, yaitu menjadi, ini bisa kita faktorkan, ya, ingat kembali pemfaktoran fungsi kuadrat, jadi S kuadrat min 7S plus 12, kalau difaktorkan menjadi S min 3 dikalikan S min 4, gitu ya. Nah, ya, jadi kebetulan ini penyebutnya mudah difaktorkan. Jadi kita mencari dua bilangan, kalau ditambahkan itu min 7 ya. Kemudian kalau dikalikan plus 12. Itu adalah min 3 dan min 4. Sehingga faktornya adalah S min 3 dikalikan S min 4. Gitu. Nah, selanjutnya, ya, hingga ini kita bisa tulis begini. Jadi 4S plus 3 per S kuadrat min 7S plus 12 itu sama dengan 4S plus 3 dibagi S min 3 kali S min 4. Nah, kemudian pecahan tersebut ditulis menjadi jumlahan dua pecahan lain, nah, atau kita sebut sebagai pecahan parsial. Ya. Ini kan bisa kita tulis begini, yaitu A dibagi S min 3 ditambah B dibagi S min 4. Ya. A dan B-nya itu nanti akan kita cari. Sehingga bisa kita tulis 4S ditambah 3 per S min 3 kali S min 4 sama dengan A per S min 3 ditambah B per S min 4. Nah, ruas kanan kita samakan penyebutnya. Jadi kan kalau disamakan penyebutnya yang ini ya, nah, samakan ujungnya, jadi ya tinggal dikalikan aja kan, S min 3 dikalikan S min 4. Tadi A, jadi kan di sini hanya A saja, B saja. Maka A ini harus dikalikan dengan S min 4 dan B dikalikan S min 3. Prinsip penyamaan penyebut untuk menjumlahkan pasien pecahan itu ya. Nah, sehingga ini penyebutnya sama, maka pembilangnya juga harus sama gitu kan. Kita peroleh kesamaan 4S plus 3 sama dengan A kali S min 4 ditambah B kali S min 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan B, yaitu dengan memasukkan nilai S tertentu. Nah, sebaiknya yang menyebabkan suku-sukunya itu bernilai 0 gitu ya. Jadi misalkan ya, kita ambil S sama dengan 3. Ya, tujuannya supaya yang ini menjadi 0 gitu ya. Nah, maka kesamaan ini tadi menjadi 4 kali 3 ditambah 3
sama dengan A kali 3 min 4 ditambah B kali 3 min 3 gitu. Sehingga ini 4 kali 3 12 tambah 3 sama dengan ya A kali min 1, ini B kali 0 gitu. Sehingga diperoleh 15 sama dengan min A atau A-nya sama dengan min 15 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih S sama dengan 4. Nah, maka nanti kita dapatkan kesamaan ini tadi ya. Itu 4 kali 4 ditambah 3 sama dengan A kali 4 min 4 ditambah B kali 4 min 3. Jadi S-nya kita ganti dengan 4. Begitu. Jadi 16 tambah 3 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 1. Jadi 19 sama dengan B. Ya, kita peroleh B sama dengan 19. Nah, dengan demikian Fs tadi yang semula adalah 4S plus 3 per S kuadrat min 7S plus 12 itu setara dengan, ya atau bisa kita tulis dengan pecahan parsial, min 15 per S min 3 ditambah 19 S dibagi S min 4. Jadi ini tadi adalah A, ini adalah B-nya. Gitu. Nah, jadi ini tadi adalah A, ya kan? Ini adalah B-nya tadi yang kita cari. Tujuannya apa toh? Ya tujuannya supaya kita nanti mudah untuk mentransformasi ya, menginvest ya, mentransformasi balik gitu. Ya, agar eh, fungsi S-nya nanti itu ada di dalam tabel eh, transformasi Laplace. Nah, maka bentuk ini kan lebih mudah. Ini maka FT ya, transformasi baliknya FT sama dengan L pangkat min 1 atau invest transformasi Laplace dari Fs. Jadi Fs-nya kita ganti ini tadi dan sesuai dengan sifat linearitas maka yang ini min 15-nya kita keluarkan. Jadi min 15 kali transformasi balik ya, L pangkat min 1 dari 1/. S min 3. Terus ini juga begitu, 19-nya keluar dari operator transformasi sehingga menjadi L pangkat min 1 itu ya. 19 kali invest transformasi Laplace dari 1/. S min 4. Nah, dari tabel transformasi Laplace ya, itu kan fungsi 1/. S min 3 itu transformasinya kalau transformasi baliknya adalah E pangkat 3T gitu kan ya. Kemudian 1/S min 4 itu E pangkat 4T. Jadi kita tetap merujuk pada tabel transformasi Laplace-nya itu ya. Kita cek di tabelnya. Itu kan masih ingat bahwa apa namanya? Transformasi balik itu ya dari atau ya 1/S min A itu kan hasilnya adalah E pangkat A T gitu kan. Nah, atau kalau di apa namanya transformasi dari E pangkat AT itu adalah 1/S min A. Gitu. Dan di sini ada 1/S min 3 berarti ya E pangkat 3T gitu. 1/S pangkat 1/S min 4 berarti ya E pangkat 4. Jadi dengan demikian hasil transformasi invest transformasi Laplace dari 4S plus 3 per S kuadrat min 7S plus 12 itu adalah FT sama dengan min 15 E pangkat 3T ditambah 19 E pangkat 4T. Nah, kemudian kita lihat soal yang B. Ya. B tadi di sini begini, 4S plus 7 dibagi S min 2 kali S kuadrat plus 4. Nah, ini prosedurnya sama dengan tadi. Hanya saja bedanya apa? Kalau tadi kan penyebutnya itu pangkatnya 2, jadi S kuadrat berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita kalikan, ini nanti kan S-nya jadi pangkat 3. Gitu. Sehingga nanti pecahan parsialnya itu menjadi
ya, yang ada unsur seper S pangkat seper S min 2-nya itu A per S min 2 gitu. Nah, kemudian yang ada unsur kuadratnya di sini, itu pecahan parsialnya adalah memunculkan faktor BS plus C. Jadi ada dua konstanta, B dan C itu, per S kuadrat plus 4. Ya. Terus kayak tadi, nah ini kita kita samakan penyebutnya, yaitu ini kita kalikan menjadi begini. Gitu. Nah, kemudian supaya menjadi penyebutnya ini, itu kan A harus dikalikan dengan S kuadrat plus 4, dan BS plus C-nya harus dikalikan dengan S min 2. Gitu. Ya, jadi A kali S kuadrat plus 4 plus BS plus C kali S min 2. Nah, jika diperoleh kesamaan, ini yang ini, ya, itu sama dengan ini. Karena penyebutnya sama. Kalau bawah sama berarti atas sama, itu kan sifat pecahan ya. Nah, nah, maka kemudian kayak tadi kita pilih nilai S yang sebisa mungkin menyebabkan ada yang menjadi 0. Dalam hal ini S min 2 ya. Dalam kurung S min 2 ini kita pilih S sama dengan 2 sehingga ini nanti menjadi 0. Ini pilihannya adalah karena faktor ini. Ya. Terus kita masukkan S sama dengan 2, jadi 4 kali 2 plus 7 sama dengan A kali 2 kuadrat plus 4 ditambah 2B ya, B kali 2, 2B ditambah C kali 2 min 2. Ini 4 kali 2, 8 plus 7, ini 2 kuadrat 4 plus 4 itu 8. Terus ini 0 gitu ya. Karena 2 kurangi 2, 0. 0 kali apapun 0. Sehingga 15 sama dengan 8A. Jadi hasilnya adalah A 15 per 8. Gitu ya. Oke. Lalu bagaimana mencari B dan C? Nah, untuk mencari B dan C, nah kita uraikan aja suku sebelah kanan ini, yang dari sini ya. Jadi 4S tadi kan ini kurungnya kita buka, jadi menjadi A kali S kuadrat, AS kuadrat, terus A kali 4, 4A, terus ini BS kali S itu BS kuadrat, terus BS kali min 2 itu 2 min 2BS, dan C kali S itu CS, C kali min 2 min 2C. Terus kita kumpulkan yang ada S kuadratnya, yaitu A dan B gitu ya. Terus yang ada S-nya juga min 2B dan C. Nah, kemudian yang tidak ada S-nya itu 4A min 2C gitu. Nah, kita samakan yang ada penyamakan koefisien. Sebelah kiri tidak ada S kuadrat, sehingga dengan demikian A plus B sama dengan 0, karena di sini kan sama saja dengan ada 0 kali S kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti sing nempel S ya kita samakan dengan S kuadrat ya, S dengan S kuadrat dengan S kuadrat, S dengan S, terus yang tidak ada S-nya juga dengan yang tidak ada S-nya gitu, atau konstantanya gitu ya. Jadi A plus B sama dengan 0 dan min 2B plus C sama dengan 4 di sini, dan 4A min 2C sama dengan 7 gitu. Nah, kita hitung masing-masing tadi karena A sudah ketemu kan tadi ya. A plus B sama dengan 0. Tadi A-nya sudah ketemu 15 per 8. Jadi 15 per 8 plus B sama dengan 0, maka B otomatis sama dengan min 15 per 8. Lalu min 2B plus C sama dengan 4. Di min 2 kali ya, ini min 15 per 8 tambah C sama dengan 4. Ini min kali min jadi plus ya. Terus 2 dengan 8 itu hasilnya tadi 4 ya. 2 bagi 8 seperempat. Jadi 15 per 4 dikurangi 4. Ini pindah, terus C-nya. Hmm. Oke, ini mestinya min C ya. Nah, sehingga ini kita peroleh min C sama dengan min seperempat, berarti C-nya sama dengan seperempat. Itu yang salah. Nah, dengan demikian, nah, juga berarti saya harus menguai ini ya. Baiklah, saya edit dulu ya.
Baik, jadi dari C sama dengan seperempat, maka nah, jadi sehingga Fs-nya tadi kita tulis ya, jadi 4S plus 7 per S min 2 kali S kuadrat plus 4 itu jadi tulis 15/8 kali 1/S min 2 ditambah, jadi B-nya ini ya, min 15/8S ditambah C-nya 1/4. Jadi ini, nah kita tulis ulang, ini jadi, kan kita kita bisa tambah ini per ini, gitu ya, ditambah 1/4 per ini, gitu kan ya. Nah, itu min 15/8 kali S per S kuadrat plus 4 ditambah 1/4 kali 1/S kuadrat plus 4 gitu. Nah, nah, nah ini kita modifikasi dulu, 1/4 kali 1 per S kuadrat 4 itu kita tulis saja 1/8 kali 2 per S kuadrat plus 4. Ini kaitannya dengan nanti mengarah ke mencari fungsi yang bisa di transformasi value, gitu ya. Karena nanti begini, fungsi yang ada di tabel itu yang tersedia itu adalah bentuk apa namanya, S per ya, S kuadrat plus ya omega kuadrat kan kemarin ya, sama omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah ini kan 4 itu kan 2 kuadrat, berarti nanti ini yang sini sudah S ya, nggak apa-apa, S per 2 kuadrat, S kuadrat plus 2 kuadrat gitu. Yang sini ya harusnya nanti untuk memudahkan ini dibuat 2 per S kuadrat per plus 2 kuadrat. Jadi sini yang semula 1/4 ini harus menjadi 1/8 supaya nilainya tetap sama dengan yang di atas ini tadi. Oke. Nah, sehingga FT-nya kita cari yaitu dengan mentransformasi balik. Jadi FT sama dengan L pangkat min 1 inverse transformasi Laplace dari Fs. Ya. Fs-nya kita masukkan tadi, dan seperti tadi menurut aturan linearitas maka konstantanya ini bisa kita keluarkan dari apa namanya operator transformasi. Jadi sama dengan 15/8 L pangkat min 1 dari 1/S min 2 dikurangi 15/8 kali inverse transformasi Laplace dari S per S plus 4. S kuadrat plus 4 dan 1/8 kali inverse transformasi Laplace dari 2 per S kuadrat plus 4. Nah, yang ini ya sudah hafal ya, 1/S min 2 itu E pangkat 2T, lalu S per S kuadrat plus 4 ini kan ditulis apa ini nanti ya, ini kan S per S kuadrat plus 2 kuadrat, ini adalah cos ya, cos 2T, terus yang ini adalah 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat itu adalah sin 2T gitu. Ya, jadi ini nanti menjadi 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat, ini yang ada di tabel ya. Tuh, saya rasa 2 contoh cukup, nanti silahkan dieksplor dengan mengerjakan latihan soal yang lain. Nah, kemudian inti dari bab ini itu adalah kita akan memanfaatkan transformasi Laplace itu untuk mencari solusi persamaan diferensial ya. Nah, secara umum prosedurnya itu sebagai berikut. Yang pertama, ya, transformasi persamaan diferensial ke dalam domain S ya, menggunakan transformasi Laplace dengan bantuan tabel transformasi Laplace, atau mungkin bisa juga bantuan software kalau teman-teman nanti bisa ya. Salah satunya adalah mungkin Wolfram Alpha gitu ya. Nah, nah persamaan transformasinya itu kita sebut sebagai persamaan pembaru. Ya. Kemudian kedua, persamaan tadi kalau bentuknya nanti masih rumit gitu ya, belum ada di tabel misalkan, maka kita manipulasi dulu persamaan aljabarnya. Gitu. Nah, lalu kemudian kita ekspansi pecahan
menggunakan pecahan parsial. Nah, setelah diekspansi ke persamaan parsial, maka dilakukan inverse transformasi Laplace dengan tabel transformasi Laplace untuk mendapatkan solusi dalam domain T. Nah, lebih singkatnya begini. Kita misalkan bentuk persamaan diferensialnya adalah A Y double aksen plus BY aksen ditambah CY sama dengan RT. Nah, kemudian selanjutnya kita misalkan bahwa hasil transformasi Laplace dari YT itu adalah Y besar S. Dan transformasi Laplace dari RT itu adalah RS. Nah, penerapan transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Jadi ini kita suku sebelah kiri kita transformasi Laplace, suku sebelah kanan kita transformasi Laplace. Ya, jadi menjadi A kali LY double aksen ya. A kalikan transformasi Laplace dari Y double aksen ditambah B kali transformasi Laplace dari Y aksen ditambah C kali transformasi Laplace Y sama dengan transformasi Laplace dari R. Dan sesuai dengan teorema transformasi Laplace bahwa untuk turunan kedua itu hasilnya adalah AS kuadrat kali YS ditambah min AS kali Y0 ya, dikurangi AY aksen 0 plus ya, ini kemudian yang turunan pertama itu SYS itu kalikan B ya, min BY0 ditambah C kali Y sama dengan RS. Kemudian yang ada YS-nya dikumpulkan di sini AS kuadrat plus BS plus C kali YS sama dengan AS plus B kali Y0 ditambah AY aksen 0 ditambah RS. Nah, kemudian sehingga diperoleh persamaan pembantu yaitu RS dibagi AS kuadrat plus BS plus C ditambah AS plus B kali Y0 ditambah AY aksen 0 dibagi AS kuadrat plus BS plus C. Selanjutnya kita misalkan AS kuadrat plus BS plus C itu kita sebut sebagai HS, fungsi HS. Lalu yang AS plus B kali Y0 ditambah AY aksen 0 itu adalah fungsi GS. Sehingga fungsi pembantu ditulis menjadi YS sama dengan RS dibagi HS ditambah GS per HS. Ya. Nah, dengan demikian YT-nya, kalau kita kembalikan mencari solusi YT adalah inverse transformasi Laplace dari YS. Nah, itu ya. Jadi ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ya, tentukan solusi dari PD berikut ini. Yang A ini PD homogen, yang B PD non homogen. Jadi ini ya, kita lihat yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan fungsi pembantu YS. Dari persamaan diferensial yang diberikan yaitu Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Maka kalau kita samakan dengan bentuk umum tadi, maka ini A-nya 1, ada di sini ya, A-nya 1. B-nya min 3 ini, dan C-nya adalah 2. Serta RT-nya adalah 0. Karena di sini 0 ya. Nah, otomatis kalau RT-nya 0, maka RS-nya 0. Ya, karena RS tadi hasil transformasi Laplace dari RT. Gitu ya. Nah, terus diberikan di soal Y0 sama dengan 4. Ya. Jadi nilai Y untuk T sama dengan 0 itu 4, dan Y aksen 0 itu sama dengan 5. Ini adalah syarat batas. Ya. Nah, sehingga kita dapat mencari HS dan GS-nya. Ya kan? HS-nya tadi diberikan oleh persamaan AS kuadrat plus BS plus C. Jadi A-nya 1 kali S kuadrat tetap S kuadrat, ditambah BS, ya, karena B-nya min 3, maka ini menjadi min 3S. Ditambah C, C-nya 2, berarti plus 2. Gitu ya. Jadi HS sama dengan S kuadrat min 3S plus 2.
Lalu GS-nya adalah AS plus B kali Y0 ya, ditambah A Y aksen 0. Tadi A-nya 1, B-nya min 3, sehingga AS plus B-nya menjadi 1S min 3. Y aksen 0-nya 4 ya, dari soal. Ditambah A Y aksen 0. A-nya 1, Y aksen 0-nya 5 dari sini. Diperoleh GS sama dengan, ini kan gini kali ya, 1S kali 4, 4S. Terus min 3 kali 4, min 12. Terus 1 kali 5, 5. Ya, sama dengan 4S dikurangi 7. Nah, jadi fungsi pembantunya adalah RYS sama dengan RS per HS ditambah GS per HS. RS-nya tadi 0. 0 per HS ditambah 4S min 7 ya, GS-nya dibagi HS-nya tadi S kuadrat min 3S plus 2. Jadi YS-nya sama dengan ini, karena ini yang suku ini bernilai 0. Karena 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Ya. Jadi YS sama dengan 4S min 7 per S kuadrat min 3S plus 2. Oke, kita sudah ketemu. Sampai sini sepertiga langkah selesai. Ya. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah ekspansi pecahan parsial. Tadi fungsi HS-nya atau fungsi YS-nya kita jadikan pecahan parsial. Langkahnya sama. Karena ini penyebutnya itu pangkat tertingginya 2, fungsi kuadrat, maka kita faktorkan. Nah, kebetulan ini mudah difaktorkan gitu ya. S kuadrat min 2, min 3S plus 2 itu faktornya adalah S min 2 kali S min 1. Nah, terus sehingga dari ini kita tulis ini 4S min 7 per S min 2 kali S min 1 ini kita buat menjadi jumlahan dua pecahan, yaitu A dibagi S min 2 ditambah B dibagi per S min 1. Terus disamakan penyebutnya. Nah, supaya sama ini harus dikalikan, maka A ini harus dikalikan dengan S min 1, B harus dikalikan dengan S min 2. Diperoleh kesamaan 4S min 7 sama dengan A kali S min 1 ditambah B kali S min 2. Nah, kayak tadi kita pilih nilai S sehingga nanti bisa menemukan A dan B. Nah, kita pilih S sama dengan 1 dulu supaya ini menjadi 0 ya. Supaya yang suku S min 1 menjadi 0. Jadi 4 kali 1 min 7 sama dengan A kali 1 min 1 ditambah B kali 1 min 2. Ini 4 kurangi 7 ya sama dengan A kali 0 ditambah B kali min 1. 4 kurangi 7 min 3, A kali 0, 0 ya. B kali min 1 min B. Jadi diperolehlah B sama dengan B. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih S sama dengan 2. Yaitu 4 kali 2 min 7 sama dengan A kali 2 min 1 ditambah B kali 2 min 2. 8 kali min 7, A kali 1, B-nya kali 0 gitu ya. Sehingga diperoleh ini 1, ini A. Jadi A-nya sama dengan 1. Dengan demikian, fungsi JS-nya yang semula adalah 4S min 7 per S kuadrat min 3S plus 2 itu kita tulis menjadi jumlahan dua pecahan parsial seper S min 2 ditambah 3 per S min 1. Nah, itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga, kita menyelesaikan persamaan diferensialnya, yaitu dengan mentransformasi balik. Nah, yaitu YT sama dengan inverse transformasi Laplace dari JS. Jadi inverse transformasi Laplace jadi seper S min 2 plus 3 per S min 1. Terus dengan aturan linearitas, ini sama dengan inverse transformasi Laplace dari seper S min 2 ditambah 3 kali inverse transformasi Laplace dari seper S min 1. Terus dari melihat tabel, seper S min 2 itu FT. Untuk Fs sama dengan seper S min 2, FT-nya adalah E pangkat 2T. Dan untuk seper S min 1 itu adalah E pangkat T. Jadi YT sama dengan 2, E pangkat 2T ditambah 3 E pangkat T. Jadi dengan demikian, solusi dari persamaan diferensial dimaksud adalah YT sama dengan
3E pangkat T plus E pangkat 2T. Nah, itu contoh untuk PD homogen. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang non homogen kayak tadi yang B ya. Di sini disebut diberikan apa persamaan Y double aksen min 4Y aksen plus 4Y sama dengan 6E pangkat 2T. Dengan syarat awal Y 0-nya 4 dan Y aksen 0-nya 6. Gitu. Baik, perhatikan ya. Sekarang kita selesaikan. Saya buat coret-coret gitu ya. Ya. Yang pertama, langkah pertama adalah ya. Jadi yang pertama dari persamaan ini kita peroleh ya. Ini untuk langkah awal. Terus seandainya menggunakan mouse agak jelek ya. Di langkah pertama, nah dari sana A sama dengan 1 ya, lalu B-nya itu yang ini domain 4 dan C-nya adalah 4 ya di sini. Nah, kemudian RT-nya R fungsi B-nya di situ adalah 6E pangkat 2T. Nah, maka dari sini kita cari RS-nya gitu ya. RS-nya itu tadi transformasi Laplace dari RT. Jadi sama dengan transformasi Laplace dari apa? 6E pangkat 2T. Dan dari tabel kita dapat itu adalah 6 per S min 2. Gitu ya. Nah, itu RS. Lalu berikutnya kita cari HS. HS tadi diberikan oleh persamaan A S kuadrat plus BS plus C. Jadi sama dengan A-nya 1, ya. 1 kali S kuadrat berarti S kuadrat plus BS, B-nya min 4 berarti min 4 S itu ditambah C, C-nya 4. Kemudian GS, ya, fungsi GS. Fungsi GS-nya tadi diberikan oleh persamaan ya, A S plus B kali Y0 ya, ditambah A kali Y aksen 0. Jadi A yang 1 berarti S, 1 kali SS, terus B-nya min 4 berarti S min 4, kali Y0, Y-nya di sana 4, jadi kali 4, ditambah A-nya tadi juga 1, dikalikan Y0-nya di sana 6. Nah, ini ya. Jadi GS-nya adalah 4 kali S, 4S, min 4 kali 4, berarti min 16, ditambah 6. Atau 4S min 10. Nah, jadi dengan demikian kita mendapatkan apa YS. Jadi YS-nya sama dengan kan apa tadi RS per HS ditambah GS per HS, yaitu 6 per S min 2 dan begini ya, dibagi HS-nya tadi adalah apa S kuadrat ya,
min 4S per 4 ditambah GS-nya tadi 4S min 10 per S kuadrat min 4S plus 4. Ini sama saja dengan ya, yang sebelah ruas kiri kita tulis begini 6. Ya, di atasnya 6 per, ini kan di bawah menjadi pengali gitu ya, S min 2 kali S kuadrat min 4S plus 4 ditambah 4S min 10 per S kuadrat min 4S plus 4. Nah, kalau kita perhatikan ya, apa namanya, kita faktorkan, kalau bisa sebisa mungkin kita faktorkan ya bentuk kuadratnya itu. Tapi kalau tidak bisa ya gimana lagi? Kita lihat dulu ini S min 2. Kebetulan di sini itu ini kalau ini kayak ini kuadrat sempurna gitu. Jadi ini S kuadrat min 4S plus 4 itu adalah S min 2 kuadrat gitu. Ya, ini kuadrat sempurna namanya ya. Nah, ini ditambah 4S min 10 per S kuadrat min S min 2 kuadrat gitu ya. S min 2 kuadrat. Nah, berarti yang ini suku sebelah kiri menjadi 6 ya, dari 6 per S kali S min 2 kali S min 2 kuadrat itu tentu saja S min 2 pangkat di pangkat 3 gitu ya. Nah, ditambah 4S min 10 per S min 2 kuadrat. Nah, nah, oke. Nah, sekarang apakah ini bisa langsung kita transformasi Laplace gitu ya? Apakah bisa langsung kita langsung apa? Transformasi Laplace kan begitu ya? Nah, kalau kita perhatikan ya, kita tulis 6 per S min 2 pangkat 3 itu yang sebelah kanan bisa kan boleh kita tulis begini ya, 4S per apa, kita kurung gini ya, 4S per S min 2 kuadrat dikurangi gitu kan ya, 10 per S min 2 kuadrat. Nah gitu. Nah, sehingga nanti JS-nya menjadi 6 per S min 2 kuadrat. Kuadrat berapa tadi ya? Pangkat 3, sorry ya. Pangkat 3 ditambah 4S per S min 2 kuadrat min 10 per S min 2 kuadrat. Nah, itu ekspansi pecahan parsialnya selesai.
Maka sekarang kita cari solusinya di langkah ketiganya, yaitu solusinya ya, Y fungsi T-nya adalah inverse transformasi Laplace dari ini gitu ya. Dari 6 per S min 2 pangkat 3 ditambah 4S per S min 2 kuadrat. Nah, tapi bentuknya ini apakah ada ya? Bentar. Bentuknya ini apakah ada gitu. Nah, sepertinya tidak ada gitu ya. Nah, atau belum belum nemu. Berarti kita harus suku yang kedua tadi kita ekspansi parsialkan dengan demikian gitu ya. Nah, baik, jadi tadi YS-nya kita tulis kembali gitu ya. YS sama dengan 6 per S min 2 pangkat 3 ditambah 4S min 10 per S min 2 kuadrat. Tuh. Nah, jadi sekarang yang suku kedua, perhatikan. Yang ini kita cari pecahan parsialnya gitu. Di 4 S min 10 per S min 2 kuadrat. Nah, karena dia adalah kuadrat, maka nanti faktornya menjadi begini. Kita buat menjadi pecahan parsialnya itu adalah A per S min 2 ya, ditambah B per S min 2 kuadrat gitu. Nah, nanti secara umum kalau sampai pangkat 3 berarti nanti ada tambah lagi plus C per S min 2 pangkat 3 gitu. Nanti ini apa namanya, termasuk salah satu strategi mencari pecahan parsial, bisa Anda cari rujukannya nanti di literatur yang lain gitu. Nah, sekarang ini kita samakan, kita kayak tadi samakan penyebutnya menjadi S min 2 dikalikan itu kan menjadi S pangkat S min 2 pangkat 3 kan, ini sama ya kan. Nah, ini terus tentu saja A harus dikalikan dengan S min 2. Oh, sorry, ini menyebutnya cukup S min 2 pangkat 2. Jadi ini supaya jadi ini harus S min 2 pangkat 2 gitu, dan yang ini tidak harus dikalikan dengan 1, berarti tetap B gitu. Ya, gitu. Sehingga nanti kita peroleh kesamaan apa, 4S min 10 itu sama dengan A kali S min 2 ditambah B gitu ya. Nah, kemudian untuk S sama dengan 2 kita pilih, maka 4 kali 2 min 10 sama dengan A kali 2 min 2 ditambah B gitu. Jadi ini 8 min 10, ini 0 kan ya, plus B gitu. Ini min 2 itu sama dengan B. Jadi B-nya min 2. Nah, lalu untuk mencari apa A ya tadi, ini kita uraikan tadi bentuknya tadi. Jadi yang sebelah kanan 4S min 10, kalau kurungnya kita keluarkan ini kan menjadi A kali S min 2A plus B gitu kan ya. Tadi berarti A sama dengan 4 gitu.
Karena yang nempel S ini gitu, otomatis ketemu A sama dengan 4. Itu ya. Nah, sehingga dengan demikian YS-nya menjadi YS-nya menjadi 6 per S min 2 pangkat 3 ditambah 4 tadi ya, per S min 2. B-nya min 2, berarti jadi min ya, min 2 per S min 2 kuadrat. Sehingga solusi YT-nya inverse transformasi Laplace dari ini. 6 per S min 2 pangkat 3 ditambah 4 per S min 2 dikurangi 2 per S min 2 kuadrat. Kalau kita pisah-pisah ya, kayak tadi, maka ini sama dengan 6 kali transformasi Laplace dari ya 6L pangkat min 1 dari 1/, S min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali L pangkat min 1 ya. Transformasi Laplace inverse dari 1/, S min 2 min 2 kali L transformasi inverse dari 1/, S min 2 pangkat 2. Nah, berapa? Kan yang ada kayaknya hanya 1/, S min 2 ya. Tapi yang pangkat tidak ada. Nah, ini kita memanfaatkan sifat pergeseran. Kita memanfaatkan sifat pergeseran bahwa sifat pergeseran itu begini, bahwa untuk transformasi Laplace dari E pangkat min AT kali FT itu hasilnya sama dengan F S plus A. Nah, dari tabel. Kemudian jadi dengan demikian kalau apa namanya di tabel itu ya, di tabelnya mana? Tabelnya jauh sekali. Kita lihat tabelnya. Ini ya. Dari tabel ini itu yang ada kan apa 1/, S kuadrat sama 2 faktorial per S pangkat 3. Ini ya, kalau ini dari T, terus ini T kuadrat, atau secara umum ini T pangkat N itu N faktorial per S pangkat N plus 1 gitu. Maka terus kemudian EAT adalah 1/, S min A. Berarti ya dengan demikian untuk ini nanti sampai pelajari ya lebih lanjut ya, untuk apa namanya untuk ini apa namanya untuk transformasi balik dari 1/, S min 2 kuadrat atau pangkat 3 itu adalah T kuadrat ya. T kuadrat E pangkat 2T per 2 faktorial gitu ya. Di hasilnya adalah itu. Sehingga tadi yang ini hasilnya ini adalah 6 kali itu T
kuadrat E pangkat 2T per 2. 2 faktorial itu 2 ya. Ditambah 4. Ini tentu saja sudah hafal. E pangkat 2T. Terus yang ini, min ya. Min 2T E pangkat 2T. Gitu. Nah, itu YT-nya. Kalau ditulis dalam bentuk akhir adalah 6 bagi 2, 3, berarti ya 3T kuadrat E pangkat 2T ditambah 4E pangkat 2T min 2T E pangkat 2T. Atau kalau ditulis lebih singkat lagi, itu YT-nya adalah, karena semua mengandung E pangkat 2T, nah E pangkat 2T-nya dikeluarkan sehingga menjadi dalam kurung 3T kuadrat min 2T plus 4. Oke. Nah, demikian contohnya, semoga nah nanti Anda bisa mempelajari contoh-contoh yang lain gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.